Sesaat lagi Anda akan mendengarkan tausiah Ta'dibul Akhlak bersama Ustadz Abdul Rahman Saleh SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazala al-Qur'an fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabina Muhammadin wa huwa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, yang sedang melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini 1443 Hijriah. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah saum kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Rahman akan menyampaikan tentang hikmah nuzulul Quran. Anak-anakku sekalian, ada berbagai macam hikmah nuzulul Quran. Di antaranya yang pertama adalah hikmah turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi hikmah yang pertama diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Syukur alhamdulillah, kita diberikan hidayah ataupun petunjuk oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Karena hanya orang yang beriman kepada Allah yang diberikan petunjuk untuk melaksanakan ibadah puasa. Banyak orang-orang ataupun hamba-hamba Allah yang tidak melaksanakan ibadah puasa, berbagai macam alasan. Tapi kita, Masya Allah, diberikan hidayah yang sangat indah sekali untuk dapat kita melaksanakan ibadah saum pada kali ini. Makanya hikmah daripada nuzul Quran atau turunnya Al-Quran itulah salah satunya sebagai hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga hidayah itu tidak lepas daripada diri kita. Selepas bulan suci Ramadan terus Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, diturunkannya Al-Quran untuk dapat dipelajari oleh kita. Ya, turunkannya Al-Quran untuk dapat kita pelajari. Karena yang namanya membaca Al-Quran itu perlu pembimbingan seorang guru ataupun beberapa guru untuk kita bisa belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Alhamdulillah,
kalian berada di Al-Azhar, ya, sekolah di Al-Azhar, banyak guru-guru yang membimbing kalian untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengerti apa itu di dalam Al-Quran tersebut. Karena hadis Rasulullah telah menyampaikannya yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara umatnya Rasulullah adalah orang yang mau belajar membaca Al-Quran dan yang mengajarinya. Masya Allah, apa nggak enak kita dijadikan umat yang terbaik oleh Rasulullah, umatnya Rasulullah. Masya Allah, ya, semoga kita nanti termasuk umatnya Rasulullah yang kelak nanti di alam akhirat bertemu langsung dengan Rasulullah dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang ketiga, ya, makna ataupun hikmah diturunkannya Al-Quran adalah agar kita mau membasahi lisan kita ini untuk membaca Al-Quran, agar hati kita senantiasa diberikan oleh Allah cahaya nurullah, cahaya Allah, dengan sering membaca Al-Quran, dengan sering menghafal Al-Quran. Apa di dalam hadis Rasulullah yang kita sering dengar Rasulullah menyampaikannya? Nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Cahailah, terangilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Rumah di sini maksudnya bukan rumah yang kita tempat setiap hari. Kalau rumah gelap kita, ya kita terangkan lampu listrik, terang. Tapi kalau rumah kita gelap gulita, kita baca Al-Quran, ya tetap aja nggak terang. Tapi makna rumah di sini adalah hati kita, agar senantiasa diberikan cahaya oleh Allah, hati kita terang, sehingga sifat penyakit hati itu akan hilang pada diri kita. Iri, penyakit hati itu, dengki, hasut, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita sering membaca Al-Quran, menerangi diri kita ini, hati kita ini dengan membaca Al-Quran. Itu yang terpenting. Bahkan di dalam hadis yang lain, kalau kita ingin berbicara langsung kepada Allah, bercakap-cakap langsung kepada Allah, sudah dijelaskan oleh Allah, man aroda ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berbicara langsung kepada Allah, bercakap-cakap langsung kepada Allah, maka bacalah Al-Quran. Bukan kita membaca koran ataupun majalah, tapi bacalah Al-Quran. Kemudian kita lihat artinya, maknanya, habis baca kita bisa tahu, oh ini artinya seperti ini. Sehingga kita mempunyai nilai benar-benar ibadah yang baik ketika kita membaca Al-Quran dan mengerti maknanya, sehingga hati kita akan tenang. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berzikirlah kepada Allah, karena zikir itu sangat bermanfaat buat kita. Hati kita akan tenang, diberikan ketenangan oleh Allah. Kenapa? Hidayah Allah selalu menyertai kita. Kita selalu berzikir dengan membaca Al-Quran, karena sebaik-baik berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Itulah hikmahnya turunkannya Al-Quran, ya. Maka kenikmatan yang sangat luar biasa ya Allah berikan kepada kita, dengan mensyukuri bahwasanya kita diberikan kitab suci Al-Quran oleh Allah untuk dibaca, dipelajari, kemudian kita sering berzikirnya dengan Al-Quran. Masya Allah. Karena orang yang tidak mau membaca Al-Quran dalam satu hari pun hatinya mulai sakit,
besoknya juga dia tidak membaca, begitu terus menerus, maka hatinya akan menjadi sakit. Sakitnya apa? Susah untuk diberikan nasihat, susah untuk dikasih yang benar, ya, masuk ke telinga kanan, keluar telinga. Nah, itulah. Jadi kalau orang yang sering tidak mau membaca Al-Quran, maka penyakit hati itu akan tumbuh pada dirinya. Oleh karena itu, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah untuk membaca Al-Quran, ya. Mudah-mudahan inilah yang dapat Pak Rahman sampaikan, ada hikmahnya dan manfaatnya untuk diri Pak Rahman pribadi dan umumnya untuk kita dan kalian semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi Pak Rahman mohon maaf yang seluas-luasnya jika dalam penyampaian hikmah nuzul Quran ini banyak kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.